Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Ana Muftariyatul Faiza dengan NIM belakang 194. Pada kesempatan kali ini, kelompok kami akan mempresentasikan materi bab 7, yaitu perilaku organisasi. Kelompok kami terdiri dari Naufal Hafiz A dengan NIM belakang 112, Lulu Karin Pristia dengan NIM belakang 185, Irmatil Pratiwi dengan NIM belakang 189, dan saya sendiri Ana Muftariyatul Faiza dengan NIM belakang 194. Nah, untuk selanjutnya akan dijelaskan oleh saya sendiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Ana Muftariyatul Faiza dengan NIM belakang 194. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan materi mengenai dari perilaku organisasi. Yang pertama adalah pengertian kelompok. Secara umum, kelompok atau grup dapat didefinisikan sebagai dua individu atau lebih yang saling berinteraksi dan saling bergantung, yang datang bersama-sama untuk mencapai tujuan tertentu. Nah, dalam kelompok sendiri, para anggotanya bersifat kesatuan beridentitas dengan adat istiadat dan sistem norma, di mana norma ini berfungsi untuk mengatur pola-pola interaksi antara individu-individu tersebut. Berikutnya adalah klasifikasi dari kelompok. Secara umum, kelompok ini dibedakan menjadi dua, yaitu kelompok formal atau formal group dan kelompok informal atau informal group. Kelompok formal atau formal group merupakan kelompok yang memiliki struktur organisasi dan memiliki penugasan kerja yang telah ditetapkan, di mana dalam kelompok ini perilaku anggotanya akan ditetapkan dan diarahkan untuk menuju tujuan-tujuan dari organisasi. Nah, kelompok formal ini dibedakan menjadi dua, yaitu kelompok komando atau command group dan kelompok tugas atau task group. Kelompok komando atau command group adalah kelompok yang ditentukan oleh bagian organisasi, di mana kelompok ini terdiri dari bawahan yang melapor langsung kepada seorang supervisor tertentu. Misalnya hubungan wewenang antara manajer departemen dengan supervisor. Nah, yang kedua adalah kelompok tugas atau task group. Adalah suatu kelompok yang terdiri atas orang-orang yang bekerja sama untuk menyelesaikan suatu tugas atau proyek tertentu. Misalnya, kegiatan para karyawan administrasi dalam suatu perusahaan asuransi ketika ada orang yang akan mengajukan klaim kecelakaan atau tuntutan kecelakaan. Nah, klasifikasi kelompok yang kedua adalah kelompok informal atau informal group. Ini merupakan kelompok yang tidak ditetapkan struktur organisasi secara formal atau tidak ditetapkan secara organisasional. Di mana dalam kelompok ini susunan yang terbentuk secara alamiah dalam lingkungan kerja. Nah, kelompok informal sendiri dibedakan menjadi dua. Yang pertama adalah kelompok persahabatan atau friendship group. Ini merupakan kelompok yang terbentuk karena para anggotanya mempunyai suatu kesamaan, misalnya usia dan kepercayaan politis. Yang kedua adalah kelompok kepentingan atau interest group. Merupakan kelompok yang terdiri dari orang-orang yang mungkin bukan anggota dari kelompok komando atau kelompok tugas yang sama, yang kemudian bergabung untuk mencapai sasaran bersama yang tidak berhubungan dengan tujuan organisasi, tetapi tujuan dari kelompok itu sendiri. Materi yang berikutnya adalah alasan orang-orang membentuk kelompok. Ini ada 4, yaitu kesamaan, keunikan, status, dan penurunan yang tidak pasti. Yang pertama adalah kesamaan. Orang-orang yang memiliki nilai karakteristik yang sama dengan para anggota yang lainnya dalam organisasi memiliki level identifikasi kelompok yang lebih tinggi. Selain itu, kesamaan demografis dapat juga mengarah pada identifikasi yang semakin kuat bagi para anggota yang baru bergabung atau baru direkrut. Sementara, mereka yang berbeda secara demografis akan memiliki kesulitan untuk mengidentifikasi kelompok secara keseluruhan. Berikutnya adalah keunikan. Orang-orang yang cenderung memperhatikan identitas akan berusaha memperlihatkan bagaimana mereka berbeda dari kelompok yang lainnya. Yang ketiga adalah status. Orang-orang yang menggunakan identitas untuk mendefinisikan diri mereka sendiri dan meningkatkan penghargaan diri akan tertarik untuk mengaitkan diri mereka sendiri dengan kelompok yang memiliki status tinggi. Dengan kata lain, dengan bergabungnya mereka dalam suatu kelompok, mereka akan merasakan adanya pengakuan dari lingkungannya dan memiliki status tertentu sesuai dengan status yang disandang oleh kelompoknya. Yang keempat adalah penurunan yang tidak pasti. Keanggotaan dalam sebuah kelompok juga membantu beberapa orang
memahami siapa mereka dan bagaimana mereka menyesuaikan diri ke dalam dunia. Nah, di sini saya akan melanjutkan presentasi dari kelompok saya. Tahap-tahap dalam pengembangan kelompok. Nah, di sini ada model 5 tahap. Model 5 tahap pengembangan kelompok mencirikan kelompok yang berjalan melalui tahapan yang unik, yaitu membentuk, mempeributkan, menyusun norma, bekerja, dan membubarkan. Nah, di sini ada gambar model 5 tahap. Yang pertama ada tahap membentuk atau forming stage. Selanjutnya tahap mempeributkan atau storming stage. Yang ketiga ada tahap penyusunan norma atau norming stage. Yang keempat ada tahap mengerjakan atau performing. Tahap yang terakhir yaitu tahap membubarkan atau adjourning stage. Selanjutnya yang pertama ada tahap membentuk atau forming stage. Nah, tahap pertama dalam pengembangan kelompok dikarakteristikan dengan banyaknya ketidakpastian. Nah, digolongkan sebagai sejumlah besar ketidakpastian mengenai tujuan, struktur, dan kepemimpinan kelompok. Para anggota menguji keadaan untuk menentukan tipe perilaku apa yang dapat diterima. Tahap ini akan selesai ketika para anggota mulai berpikir bahwa dirinya sendiri sebagai bagian dari sebuah kelompok. Tahap yang kedua yaitu tahap mempeributkan atau storming stage. Tahap kedua dalam mengembangkan kelompok dicirikan dengan konflik di dalam kelompok. Nah, salah satu konflik intra-kelompok, para anggota menerima keberadaan kelompok, tetapi menentang hambatan yang memaksakan para individualitas. Terdapat konflik tentang siapa yang akan mengendalikan kelompok. Ketika tahap ini selesai, akan terdapat suatu hierarki kepemimpinan yang relatif jelas di dalam kelompok. Tahap ketiga yaitu menyusun norma atau norming stage. Tahap ketiga dalam pengembangan kelompok dicirikan dengan hubungan yang dekat dengan kekompakan. Nah, hubungan yang dekat akan berkembang dan kelompok akan menunjukkan kekompakan. Sekarang terdapat rasa identitas kelompok yang kuat dan persahabatan. Nah, tahap menyusun norma ini selesai ketika struktur kelompok mengeras dan kelompok telah berasimilasi serangkaian ekspektasi umum mengenai apa yang mendefinisikan perilaku anggota yang benar. Tahap yang keempat, tahap mengerjakan atau performing stage. Tahap keempat dalam mengembangkan kelompok, yang mana kelompok sepenuhnya fungsional. Nah, struktur pada poin ini sepenuhnya fungsional dan diterima. Energi kelompok telah berpindah dari mengenal dan memahami satu sama lain sehingga mengerjakan tugas yang ada. Yang kelima, tahap yang terakhir yaitu tahap pembubaran atau adjourning stage. Tahap terakhir dalam pengembangan kelompok untuk sementara yang dicirikan dengan memusatkan perhatian pada mengakhiri kegiatan dan bukannya kinerja tugas. Nah, tahap ini untuk mengakhiri kegiatan mempersiapkan diri untuk pembubaran. Beberapa anggota kelompok optimis bersenang-senang atas pencapaian kelompok. Anggota lainnya lebih tertekan karena hilangnya persahabatan dan pertemanan yang didapat selama kelangsungan kerja kelompok. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang properti kelompok. Properti yang pertama yaitu properti peran. Peran atau role merupakan suatu rangkaian pola perilaku yang diharapkan yang dikaitkan dengan seseorang yang menduduki posisi tertentu dalam unit sosial. Selanjutnya, persepsi peran atau role perception merupakan suatu sudut pandang individu mengenai bagaimana dia seharusnya bertindak dalam suatu situasi tertentu. Selanjutnya, ekspektasi peran atau role expectation adalah cara orang lain meyakini Anda bertindak dalam suatu konteks tertentu. Dan yang terakhir, konflik peran atau role konflik adalah situasi di mana individu dihadapkan oleh ekspektasi peran yang berbeda. Yang kedua ada properti kelompok norma. Norma atau norm adalah seluruh kaidah dan peraturan yang diterapkan melalui lingkungan sosialnya.
Selanjutnya, kepatuhan atau conformity adalah penyesuaian perilaku seseorang agar sejalan dengan nama kelompok. Yang terakhir, perilaku menyimpang di tempat kerja atau deviant workplace behavior merupakan perilaku bersifat sukarela yang melanggar norma organisasi secara signifikan dan dengan demikian dapat diancam kesejahteraan organisasi atau para anggotanya. Yang ketiga ada properti kelompok status. Status merupakan suatu posisi yang didefinisikan secara sosial atau peringkat yang diberikan kepada kelompok atau para anggota kelompok oleh orang lain. Selanjutnya status dan norma atau status and norm, yaitu status memiliki efek yang lebih menarik pada kuasa norma dan tekanan untuk mematuhi. Para individu yang memiliki status yang tinggi seringkali diberikan lebih banyak kebebasan menyimpang. Selanjutnya, status dan interaksi kelompok atau status and group interaction adalah orang-orang yang memiliki status yang tinggi cenderung menjadi anggota kelompok yang lebih sombong, lebih banyak perintah, dan lebih sering menginterupsi anggota lain. Dan yang terakhir, ketidakadilan status atau status injustice, yaitu hal yang dianggap sebagai ketidakadilan akan menciptakan ketidakseimbangan yang mana menginspirasi bermacam-macam tipe perilaku korektif. Selanjutnya yang keempat ada properti kelompok besaran. Salah satu dari temuan yang paling penting mengenai besaran kelompok dengan memperhatikan kemalasan sosial, kecenderungan bagi para individu untuk mengeluarkan sedikit upaya ketika bekerja secara kolektif daripada secara sendiri. Hal ini secara langsung menantang asumsi bahwa produktivitas kelompok sebagai suatu keseluruhan sedikitnya sama dengan jumlah produktivitas para individu yang berada di dalamnya. Yang kelima ada properti kelompok kekompakan. Kekompakan atau cohesiveness adalah keadaan yang dimana para anggota kelompok tertarik satu sama lain dan termotivasi untuk tetap bertahan di dalam kelompok. Yang keenam, properti kelompok keragaman. Keragaman atau diversity adalah sejauh mana para anggota dari suatu kelompok memiliki kesamaan atau berbeda dari satu sama lain. Yang terakhir ada linik kesalahan atau fault lines adalah divisi yang dipandang yang membagi kelompok menjadi dua atau lebih subkelompok yang didasarkan pada perbedaan individu, misalnya jenis kelamin, ras, umur, pengalaman kerja, dan pendidikan. Oke, materi selanjutnya akan saya jelaskan tentang pengambilan keputusan kelompok. Yang pertama yaitu pengambilan keputusan kelompok versus individual. Keunggulan dari pengambilan keputusan kelompok yaitu menghasilkan informasi dan pengetahuan yang lebih lengkap, menawarkan peningkatan keberagaman pandangan, meningkatkan penerimaan atas solusi, dan juga umumnya lebih akurat. Lalu terdapat juga kelemahan dari pengambilan keputusan secara kelompok. Yang pertama yaitu memakan waktu lebih banyak, terdapat tekanan-tekanan konformitas atau suatu jenis pengaruh sosial ketika seseorang mengubah sikap dan juga tingkah laku dalam kelompok. Lalu diskusi dapat didominasi oleh satu atau beberapa anggota saja. Yang terakhir yaitu adanya tanggung jawab yang ambigu. Selanjutnya yaitu pengambilan keputusan kelompok. Ini melampaui penilaian atas sejumlah alternatif tindakan yang lebih realistis. Kita dapat melihat semua gejala pemikiran kelompok, yaitu para anggota merasionalkan setiap perlawanan atas asumsi yang telah mereka buat. Tidak peduli seberapa kuat buktinya akan bertentangan dengan asumsi dasar mereka. Yang kedua, menerapkan tekanan secara langsung pada mereka yang mengekspresikan keraguan mengenai beberapa pandangan yang dibagikan oleh kelompok atau siapa yang mempertanyakan keabsahan argumen yang mendukung alternatif yang disukai oleh mayoritas. Yang ketiga yaitu para anggota memiliki sudut pandang yang meragukan atau berbeda yang berusaha untuk menghindari menyimpang dari apa yang terlihat merupakan hasil konsensus kelompok dengan berdiam diri mengenai kesangsian dan bahkan meminimalkan pentingnya keraguan mereka pada diri mereka sendiri. Terdapat ilusi kebulatan suara, yaitu jika seseorang tidak berbicara maka diasumsikan bahwa
dia telah patuh seutuhnya. Tidak memberikan hak suara berarti dinilai dia setuju dengan keputusan yang diambil. Selanjutnya itu pergeseran kelompok atau polarisasi kelompok. Perubahan risiko keputusan antara keputusan kelompok dan keputusan individu yang dibuat oleh anggota dalam kelompok dapat menjadi risiko yang konservatif atau lebih besar. Keputusan kelompok membebaskan tiap anggota dari akuntabilitas bagi pilihan terakhir kelompok sehingga posisi yang lebih ekstrim dapat diambil. Juga cenderung bahwa orang-orang mengambil posisi yang ekstrim karena mereka ingin mendemonstrasikan bagaimana berbedanya mereka dari luar kelompok. Di sini ada teknik-teknik dalam pengambilan keputusan secara kelompok, yaitu mengandalkan interaksi verbal maupun non-verbal. Yang pertama yaitu tukar pikiran atau brainstorming, yaitu pembangkitan ide yang secara khusus mendorong semua alternatif apapun, sementara itu menahan kritik atas alternatif tersebut. Lalu teknik pengambilan keputusan nominal kelompok. Para anggota bertatap muka dengan menyatukan penilaian mereka dengan cara sistematis tapi independen. Dan yang terakhir yaitu pertemuan dengan media elektronik. Para anggota berinteraksi dengan menggunakan komputer. Lalu di sini ada tabel mengenai evaluasi efektivitas kelompok. Di sini ada kriteria keefektivitas dan juga tipe kelompoknya. Jumlah dan kualitas ide. Di sini interaksinya rendah, sedangkan untuk brainstormingnya itu sedang, dan di bagian nominal serta elektronik itu tinggi. Begitupun seterusnya. Di sini dapat dilihat bahwa dari kriteria keefektivitasan yang paling baik yaitu pengembangan kekohesifan kelompok, di mana interaksinya yaitu tinggi, brainstorming atau bertukar pikirannya juga tinggi, nominal dan juga elektroniknya relatif sedang menuju ke rendah. Ringkasan dan implikasi untuk manajer. Yang pertama, kinerja. Pemahaman peran yang jelas, norma yang tepat, perbedaan status yang kecil, jumlah kelompok yang lebih kecil, dan kelompok yang lebih kohesif dapat menghasilkan kinerja yang lebih tinggi. Kepuasan. Kepuasan dapat ditingkatkan dengan tingginya kesamaan persepsi terhadap pekerjaan bawahan antara pimpinan dan bawahan, meminimalkan interaksi dengan individu yang mempunyai status lebih rendah daripada mereka sendiri. Ukuran kelompok yang lebih kecil. Sekian presentasi dari kelompok kami. Apabila ada yang ingin ditanyakan dan juga apabila ada kesalahan kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.